semangat ya. Ayo, saatnya kita lebih konsentrasi. Nah, anak-anak, pada kegiatan kita kali ini, kita akan belajar cara menentukan ide pokok pada teks bacaan. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu bahwa setiap paragraf pada teks bacaan pasti memiliki ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, benar sekali. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok biasanya tersampaikan secara eksplisit dalam kalimat utama. Ide pokok bisa disebut juga sebagai gagasan utama. Biasanya dalam satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Paragraf dengan ide pokok yang terletak di awal disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf dengan ide pokok yang terletak di akhir disebut paragraf induktif. Namun, seringkali kita menjumpai paragraf dengan ide pokok yang terletak di awal dan di akhir. Nah, itu disebut paragraf campuran. Nah, sebelumnya anak-anak tahu tidak bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks bacaan? Benar sekali. Cara menentukan ide pokok pada teks bacaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membaca secara seksama keseluruhan isi teks bacaan. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Yang ketiga, setelah kita menemukan kalimat utama, hal yang dilakukan yaitu menandai hal-hal penting yang terdapat pada kalimat utama. Jika anak-anak sudah menemukan hal-hal penting pada kalimat utama, maka anak-anak akan mengetahui ide pokok yang terdapat pada teks bacaan yang anak-anak baca. Nah, selanjutnya, agar menambah pengetahuan anak-anak, ibu memiliki sebuah teks. Ibu akan memberikan contoh cara menentukan ide pokok pada teks bacaan. Anak-anak cermati dengan baik ya. Nah, ini adalah contoh paragraf ke-1 dari teks bacaan Kejayaan Bahari masa lalu. Untuk dapat menentukan ide pokok pada teks tersebut, anak-anak dapat melakukan langkah yang pertama, yaitu membaca secara seksama keseluruhan isi teks bacaan. Ibu bacakan ya. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Nah, setelah anak-anak membaca secara seksama, selanjutnya anak-anak dapat melakukan langkah yang kedua, yaitu menentukan kalimat utama. Kira-kira kalimat utamanya terletak di mana ya anak-anak? Ya, benar sekali. Kalimat utamanya terletak di awal kalimat, yaitu sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Setelah menentukan kalimat utama, selanjutnya anak-anak dapat memahami ulang isi dari kalimat utama tersebut, sehingga anak-anak dapat menentukan ide pokok dari teks bacaan tersebut. Sehingga ide pokok pada teks tersebut diketahui bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ibu yakin setelah anak-anak mengamati contoh tersebut dengan seksama, anak-anak pasti bisa menentukan ide pokok pada teks bacaan yang kalian baca. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak.